Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Gerien. Kali kita akan kembali komentari video dari Pilpahit yang judul Donitan Kelabakan ketika Ari Untung gunakan logikanya. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Setelah maju sedikit ke depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Kembali kita akan menanggapi podcast Ari Untung dengan Donditan. Karena dia masih senggol kekristenan, kita wajib luruskan. Kali ini, Donditan mengklaim bahwa yang melakukan apa yang Yesus lakukan adalah umat Islam. Apakah benar demikian? Mari kita saksikan videonya berikut. Saya juga sempat baca beberapa part gitu. Kita ngerasa bahwa banyak kesamaan sebenarnya antara cara beribadahnya dengan malah yang menjalankan orang Islam. Iya, Yesus atau Isa di dalam Bible ini kalau doa sujud mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud? Dalilnya dulu dong. Islam. Dalilnya dong. Ada. Kita main data dong kalau gitu. Ya, ini Matius 26, ini ayatnya nih. Setelah maju sedikit ke depan, ia sujud dan berdoa, ya Bapak, jika boleh biarlah cawan minuman ini. Sujud apa sujud? Sedikit ke depan, ia sujud. Oh iya benar. Sujud tapi kan bukan berarti sholat dong. Ya gini, kalau namanya, tapi kan sedang berdoa nih. Sholat juga berdoa, cuman kita... Teman-teman Nasrani nggak pakai sujud? Enggak. Saya enggak. Mungkin ada beberapa denominasi tertentu, tapi mayoritas Kristen berdoa tidak sujud. Oh gitu. Oke teman-teman, kita berhenti sejenak. Kata Donditan, Yesus doanya sujud, dan dia lanjut mengatakan, umat agama apa yang doanya sujud? Sambil mengutip ayat Alkitab di Matius 26 ayat 39. Lucunya, ilmu cocokmologi Donditan dipatahkan oleh Ari Untung yang logikanya lagi jalan. Kenapa demikian? Ari Untung langsung motong, dengan mengatakan, tapi kan sujud bukan berarti sholat dong. Itu bukan sedang mematahkan logikanya jalan, bukan. Tapi sedang ingin sedikit berkolaborasi bahwa nggak semua sujud itu adalah sholat. Bukan berarti sholat gitu. Jadi poinnya adalah jadi Donditan itu bukan sedang mengarahkan sujud itu pada sholat, tapi miripnya itu guys, kemiripan, ngerti ya? Jadi ketika ngomong sujud itu mirip sholat gitu loh, bukan berarti sholat gitu kan? Karena tentu sebutannya lain gitu. Nanti kita akan terangkan kan. Di sini Donditan kelabakan untuk mencari alasan. Sanggahan dari Ari Untung masuk akal juga, bahwa tidak semua orang yang sujud itu sedang sholat. Jika Donditan bertanya, umat agama apa yang berdoanya sujud, jawaban kita adalah Hindu dan Buddha. Nah, ini mau kita terangkan ya. Hindu dan Buddha itu mereka menyebut ibadahnya dengan nama sembahyang. Sholat itu kurang lebih artinya sama dengan sembahyang. Jadi baik umat Islam itu sholat, umat Hindu dan Buddha sembahyang, mereka tata cara ritualnya adalah dengan sujud dengan dahi muka nempel ke tanah, guys. Itu poinnya. Jadi ada kesamaan baik istilah maupun makna, yaitu ibadah berupa sholat atau di Islam atau di Hindu Buddha disebutnya dengan sembahyang. Nah, ini perlu kita bandingkan dengan Kristen gitu. Gimana? Sri Donditan bilang mungkin ada sedikit sekali mungkin di beberapa denominasi. Saya saja juga nggak tahu juga gitu guys. Tapi yang sepanjang saya lihat dan ketahui ya itu adalah hampir semuanya itu tidak sujud ibadahnya gitu. Mereka kebanyakan itu ibadahnya adalah nyanyi, joget-joget gitu kan. Itu kebanyakan. Jadi dan doanya pun itu duduk sambil tangannya ngempal gini guys, gini. Jadi kita ngomong tentang kemiripan. Jadi gini, saya terangkan. Kenapa kok Islam
Hindu, Buddha itu mirip dengan tata cara ibadah yang Yesus contohkan gini. Dalam Islam itu percaya bahwa Tuhan Allah itu telah mengutus ratusan ribu nabi dan rasul ke seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad, sehingga tidak ada satupun tempat yang mana itu manusianya tidak mendapatkan petunjuk. Tidak diutus nabi kepadanya, tidak ada. Semua umat itu akan mendapatkan nabi yang diutus untuk memberitahukan mereka tentang agama Islam kepada mereka. Tentu dengan nabi yang di Rasul yang diutus itu, ratusan ribu itu gitu kan. Jadi caranya itu beda, tergantung siapa nabi yang diutus dan Tuhan itu Allah gitu. Jadi cara Nabi Muhammad kan adalah umatnya adalah aku mengakui bahwa Allah itu Esa dan Nabi Muhammad utusannya. Nah, untuk nabi lain tentu cara Tuhannya sama, yaitu aku mengakui bahwa Allah Tuhan satu-satunya, tapi nabinya beda karena mereka diutusnya nabi yang beda. Nah, makanya nabi yang beda itu karena mengajarkan satu agama Islam, yaitu tadi Tuhan ibadah dengan sujud, berdoa dengan sujud, ya makanya ada ketemukan umat Hindu, Buddha juga melakukan itu. Karena bisa jadi ya kemungkinan nabi diutus itu juga sampai kepada mereka. Cuman seperti yang kita tahu bahwa ajaran nabi-nabi itu sudah diubah-ubah oleh tangan manusia, sehingga meskipun diubah-ubah tetap ada ketinggalan yang original. Nah, satu ini pakai sujud ini bisa jadi adalah yang praktek yang masih original yang belum mereka ubah, tapi selebihnya mereka ubah gitu guys. Jadi Anda cek aja yang mirip dengan Islam atau Yesus ajarkan itu berarti yang belum diubah ya, apapun agamanya. Kalau ada suatu umat tertentu melakukan ritual seperti itu dengan cara yang sama dengan Yesus contohkan atau Nabi Muhammad contohkan, berarti memang itu adalah mereka adalah itu yang bagian original dari apa yang pernah diutus Nabi pada mereka untuk mengajarkan mereka tentang Islam guys gitu. Apakah karena mereka berdoa dengan sujud, mereka sedang mengikuti Yesus? Inilah akibatnya jika pakai ilmu cocok. Iya, saya bilang ya. Mereka mengikuti Yesus ya, yang mana poinnya mereka tuh sebenarnya sedang mengikuti nabi yang lain. Yang ujung-ujungnya nabi-nabi itu tetap diselewengkan ajarannya oleh manusia. Tapi tetap ada yang original, yaitu sujud ini, itu original gitu kan. Karena sama dengan apa yang Nabi Muhammad dan Yesus ajarkan gitu, dan contohkan. Jadi ini original gitu. Jadi ikut Yesus berarti ikut semua nabi, karena pakainya sama. Apa yang Yesus ajarkan, yang Muhammad ajarkan, atau nabi-nabi yang diutus pada mereka itu, umat Hindu dan Buddha itu, ya sama praktiknya, yaitu sholat atau sembahyang dengan berdoa dengan sujud, sama guys gitu. Bagian itunya tentu tidak diselewengkan kan oleh umatnya nabi yang diutus pada umat Kristen atau Nasrani, juga kepada umat Hindu dan Buddha. Jadi ajarannya itu tetap telah diselewengkan kata manusia, tapi yang itunya tetap original gitu guys. Dogmologi dan comotmologi. Padahal Yesus berdoa kepada Bapaknya. Apakah Allah itu disebut Bapa dalam Islam? Tentu. Itu hanya penamaan istilah ya. Karena manusia banyak salah paham, gak mampu mengartikan Bapa itu adalah bukan Bapa kandung, tapi adalah suatu sebutan untuk Tuhan, yang mana Tuhan telah Bapa bagi anak-anaknya. Makanya umatnya itu juga disebut sebagai anak-anakku yang kuasai dan segala macam. Jadi manusia hamba cipta itu dianalogikan sebagai anak. Tapi karena banyak orang itu salah persepsi, menganggap bahwa itulah memang betul-betul bapak dan anak kandung, makanya tidak dipakai lagi istilah itu sejak Nabi Muhammad diutus. Karena banyak manusia itu yang nggak cerdas. Bapak anak itu hanya istilah gitu, analogi, bukan yang sebenarnya. Kalau mereka jadikan itu sebenarnya, ya ngaco, makanya istilah itu tidak dipakai lagi gitu kan. Tentu saja tidak. Mari kita lanjut. Berarti Isa yang di Islam hampir sama dengan yang ini. Iya. Nah sekarang Apa kesamaan lainnya? yang ini sujudnya. Yang disebut dengan Yesus dalam Bible juga tidak pernah diceritakan makan babi. Ada di sini. Nggak ada cerita Yesus makan babi di sini, nggak ada cerita. Oh, nggak disebutkan. Dan Yesus bilang dia tidak meniadakan hukum Taurat. Di Taurat jelas babi haram. Oh, berarti yang ada di Taurat
juga dijalankan oleh Iya. teman-teman Nasrani. Barusan kita dengar, Donditan katakan, Yesus dalam Alkitab tidak diceritakan makan babi, dan yang mengikuti tidak makan babi adalah umat Islam. Inilah jadinya kalau pakai ilmu comotmologi, dia cuma bicara makan babinya, tapi guliran yang dia makan dan tidak dimakan Yesus dia sembunyikan. Padahal kalau kita gunakan standar Donditan, justru banyak binatang haram yang tidak dimakan Yesus, malah dimakan oleh Donditan. Begini ya. Yesus itu jelas statementnya bahwa dia tidak akan itu kan untuk umatnya Nabi Yesus gitu. Jadi itu aturan untuk umatnya Nabi Yesus bahwa mereka mengikuti Taurat. Nah, umat Nabi Muhammad itu beda lagi. Karena namanya beda. Itu aturannya itu tergantung Tuhan yang mengutus gitu. Ya kan? Tergantung Tuhan mengutus. Yang penting poinnya sama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada semacam kayak dulu tuh perbudakan masih dibolehkan. Habis itu kan tidak diperbolehkan. Keluarlah hadis atau firman yang mengatakan bahwa orang yang menebus budak akan diberi pahala berlipat. Dan itu menjadikan dalil untuk menghapus perbudakan gitu kan. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang namanya kan menyempurnakan, menggenapi, sehingga hukumnya bertambah. Dulu yang haram dimakan, ya kan, itu yang halal dimakan itu ditambahkan gitu, disempurnakan gitu guys. Yang dulu nggak boleh jadi boleh. Dan itu adalah tergantung dari nabi yang diutus gitu. Ngerti ya logikanya? Nah, kalau yang kita ngomongkan tentang isi Alkitab tadi, bahwa Yesus itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu akan dipatuhi gitu kan, itu kan untuk dia, untuk umatnya, bukan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi jangan ketika jelaskan faktanya itu adalah untuk umatnya Yesus, ditunjukkan di akhir itu kan untuk kalian umat Kristen. Lalu dia nunjuk pula umat Islam, itu nggak nyambung guys, ya kan? Karena akhirat itu kan untuk kalian, bukan untuk umat Islam. Kita punya kitab lagi, yaitu Quran gitu guys, yang harus kita ikuti gitu kan. Seperti onta, kelinci, udang, kepiting, lele, dan masih banyak lagi. Apalagi minum kencing onta, tentu Yesus tidak pernah makan dan minum itu semua. Apakah Donditan masih ngaku mengikuti Yesus? Padahal ngikutnya setengah-setengah. Kita lanjut. 2. Begini, umat Islam itu sejatinya pengikut Nabi Muhammad. Jadi, misalnya presiden mengutus menteri. Ketika dia mereshuffle menteri, tentu dia akan merubah kebijakan. Menteri yang baru tentu tidak lagi ditugaskan untuk meneruskan menteri yang lama gitu. Ya itulah. Jadi ketika ada pergantian nabi, tentu ada penyempurnaan, ada perubahan. Gitu. Itu harus dipahami ya. Ya ngerti ya. Karena ada nabi setelahnya gitu. Jadi yang halal itu ditambahkan gitu. Ya kan? Yang halal ditambahkan. Artinya Tuhan itu dia itu lebih memudahkan manusia gitu. Tapi tetap dia kasih poin bahwa yang babi itu haram misalnya. Jadi ini adalah suatu hal yang memudahkan manusia sendiri. Sehingga manusia itu punya pilihan yang lebih banyak gitu guys. Dan yang penting adalah ini untuk nabi yang berbeda. Kalau kita ngomong Alkitab, nabinya siapa? Yesus ya, kan harus ikutin. Kita umat Islam tidak lagi yang zaman Nabi Muhammad ya ikut Nabi Muhammad. Kita tidak ikuti dari kitab. Karena itu untuk umatnya Nasrani, umatnya Yesus. Kita umat Nabi Muhammad. Jadi kalau ngomong nggak nyambung ya simplified-nya nggak nyambung gitu guys. Yesus sunat di sini. Ada surat sini? Ada. Judul apa nih? Apa? Yesus. Isa dikhitan dan diserahkan kepada Tuhan. Oh, iya. Ada. Berarti Isa yang di Islam sama dengan yang di sini. Iya. Donditan katakan Yesus disunat dan umat Islam disunat. Padahal dalam Alkitab, perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Abraham. Pertanyaan kita ada, Ini bohong guys ya. Kalau dia baca kita baik-baik, itu bukan hanya untuk keturunan Abraham, tapi juga orang-orang
yang ada di sekitarnya dan di sekitar keturunannya, dan orang-orang yang dibeli dia, ya orang-orang, jadi budak-budak yang atau orang-orang yang dibeli dia itu juga melakukan itu gitu, diwajibkan melakukan itu gitu. Jadi bukan hanya keturunannya. Dan ingat ya, kita tak bisa 100% atau secara faktual, secara komprehensif ya, detail itu mengetahui siapa nenek moyang kita. Apakah mereka itu sambung kepada Nabi Ibrahim, atau kepada orang-orang yang dibeli Nabi Ibrahim, atau kepada orang-orang sekitarnya. Kita nggak tahu ya, karena ada banyak perkawinan silang ya. Orang Arab ke Indonesia, nikah sama Indonesia, tiba-tiba anaknya turun-turun, lama-lama campur-campur, akhirnya turun kita kan nggak tahu. Makanya kalau main aman ya sudah, ya kan. Karena gini ya, intinya kita tuh tidak bisa memastikan kita ini keturunan Ibrahim apa tidak gitu. Itu poinnya guys. Saya saja hanya bisa men-track record itu sampai ke nenek saya. Saya nggak tahu siapa buyut saya, dari pihak ibu atau ayah, saya nggak tahu. Ya, tracking itu susah sekali guys. Apalagi tidak banyak yang melakukan pencatatan gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu kita ini betul-betul bukan keturunan Abraham, atau bukan betul-betul orang yang dibeli pakai uangnya, atau orang yang tidak ada di sekelilingnya, sekitarnya dahulu gitu, ya kan. Nah, ini poinnya adalah kita main aman gitu, ya kan. Jangan-jangan kita adalah masuk dari bagian yang kena perjanjian itu gitu. Dan itu pun umat Islam itu ya, itu mengikuti Nabi Muhammad yang sunat. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi gitu loh. Ada keyakinan karena mengikuti Nabi. Kita mengikuti Nabi, kita sunat, Nabi Muhammad sunat, kita sunat. Nah, Yesus sunat, mereka sunat tidak. Karena mereka kan harusnya, kalau mereka tidak mengikuti Muhammad, oke lah. Mereka harusnya mengikuti Yesus itu sunat, mereka nggak sunat. Itu masalahnya guys. Yang penting adalah kita harus mengikuti siapa yang kita ikutin. Kalau Yesus sunat, mereka harus sunat. Seperti Nabi Muhammad sunat, kita juga sunat. Itu logikanya guys. Adalah, apakah orang Indonesia itu keturunan Abraham? Apakah orang Cina keturunan Abraham? Kejadian 17 ayat 9-10. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunan. Iya, ayat lain ada, nggak hanya ini. Ayat lain yang ngomong tentang orang-orang sekitarmu dan orang yang mau beli dengan uangmu guys. Gitu. Dan ingat ya, kita nggak pernah tahu sekali lagi siapa nenek moyang kita. Jangan-jangan sampai ke Abraham, ya, karena ada banyaknya perkawinan silang. Gitu. Kecuali kalau kita tuh tahu pasti bahwa nikah itu hanya antar suku, tidak. Banyak pernikahan silang. Ada yang suku Cina nikah sama suku orang Arab, ada orang Arab nikah dengan orang Eropa, ada yang orang Amerika nikah sama orang Indian. Banyak kejadian guys. Makanya ada orang kulit putih nikah sama orang Afrika. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang moyang kita gitu kan. Turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu. Nah, kalau dia mempermasalahkan ini, ya bagaimana dengan Yesus? Artinya Yesus ngapain ikut perjanjian antara Allah dengan Abraham? Itu pertanyaan. Jadi, dia bilang kita ini semua ngawur, kalau kita sunat. Kok kita ini bukan keturunan Abraham, kita sunat. Ibrahim bagi apa? Yesus bagaimana? Makanya dia harus pikir pakai logika gitu. Ya. Kalau dia balikkan ke kita balikkan ke Yesus. Yesus kok sunat. Yesus kan bukan keturunan Abraham, gitu loh guys. Jadi ini bukan masalah itu ya. Yang penting kita tahu nabi kita siapa. Ikut Nabi Ibrahim, ya ikuti Nabi Ibrahim atau Abraham. Ikut Yesus, ya ikut Yesus. Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad, selesai gitu. Nggak ada hubungannya dengan ini adalah keturunan Abraham saja, tidak. Karena Yesus pun itu faktanya sunat. Ya, Nabi Muhammad pun sunat, itu poinnya guys gitu. Ya kan? Jadi kalau dalilnya adalah kan bukan keturunan Abraham, loh itu Yesus bagaimana? Nabi Muhammad bagaimana gitu. Ya kan? Jadi itu poinnya guys. Kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jika kita lihat dalam Alkitab, yang disunat hanyalah anak laki-laki keturunan Abraham,
Sementara dalam Islam, laki-laki dan perempuan disunat. Padahal bukan keturunan Abraham, dan perempuan tidak disunat dalam Taurat. Artinya sudah bertentangan dengan ayat Alkitab tadi. Lagian, jika sunat itu syarat masuk surga, lalu bagaimana nasib Adam, Nuh, dan manusia sebelum? Jadi kita lihat ya, pegang Nabi Muhammad itu kitabnya Quran. Kitab Injil itu untuk pengikut Nabi Yesus. Kitab Taurat itu untuk pengikut Nabi Musa. Jadi jangan terbalik-balik gitu. Sesuaikan antara Anda ini pengikut siapa sih? Kalau pengikut Yesus, ya ikut kitabnya Yesus, yaitu Injil. Ya, jangan lari ke Quran, karena Quran itu adalah untuk pengikut Nabi Muhammad gitu. Jadi guys, jadi jangan campur adukan ya. Mana Quran, mana Injil, mana Taurat, jangan campur adukan guys. Abraham. Apakah mereka tidak selamat karena tidak disunat? Mari kita lanjut. Isa atau Yesus setelah disalib dikafanin matinya. Kafanin? Kafanin? Bukan dipeti? Bukan. Ada nggak sini? Mau lihat? Ayo. Ada. Ya. Di sini apa nih? Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani. Ia mengafaninya tuh. Yusuf mengambil saya. Ini apa sih? Ini di mana? Ini Matius 27 ayat berapa tuh? Ayat 59. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafani dengan kain yang bersih. Oh, Ada kan? berarti Isa dalam Quran mirip dengan yang ada di Umat beragama apa sekarang kalau jenazahnya dikafanin? Barusan kita dengar, Donditan mengutip ayat Alkitab yang menceritakan Yesus dikafanin saat meninggal. Kembali ilmu comotmologi, padahal ini adalah pernyataan bunuh diri. Karena kalau Yesus dikafanin, artinya Yesus mati dulu, dan jika Yesus mati, artinya pernyataan Quran yang mengatakan Yesus tidak mati, mau dikemanain oleh Donditan. Begini ya, saya mau terangkan ya, bahwa sesungguhnya itu bukan keyakinan umat Islam untuk meyakini bahwa Yesus itu mati, bukan. Cuman kalau mereka menganggap, ini kan perbuatan mereka ini ya, bahwa faktanya kitab itu orang yang disumpahkan Yesus itu adalah dimakamkan, yang mereka anggap Yesus itu adalah dimakamkan dengan dikafani. Artinya umat Kristen itu menganggap itu memang Yesus. Itu poinnya. Jadi mereka menerapkan itu kepada Yesus. Artinya itu sudah diajarkan sebelumnya. Ya kan? Dan diajarkan, memang itu mereka lakukan. Kalau orang meninggal, mati dikafani. Itu adalah ajaran Yesus, ajaran orang-orang waktu itu gitu. Nah itu, jadi bukan berarti umat Islam itu percaya Yesus mati, tidak. Yang percaya itu Yesus kan kalian, bahwa yang dikafani itu Yesus. Artinya, ya kalian itu percaya yang waktu itu hidup, bahwa orang mati itu memang harus dikafanin, bukan dipeti-matikan gitu guys. Itu logikanya. Lagi pula, kubur yang digunakan zaman Yesus bukan dalam tanah, tapi dalam gua batu. Apakah Muslim juga melakukan hal yang sama? Sekali lagi kita tuh bukan pengikut Yesus. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad, yang mana ajaran Nabi Muhammad itu bagian besar itu kurang lebih itu sama dengan Yesus. Karena nabinya beda, tapi Tuhan sama. Jadi Tuhan itu punya hak prerogatif untuk, namanya kan agama itu disempurnakan, Islam itu disempurnakan. Islam di zaman Yesus dan Nabi Muhammad itu makin sempurna. Ya, sempurna versi Tuhan. Tuhan itu menyempurnakan, memberikan dalil ya, yang itu untuk menyempurnakan yang lama gitu guys. Itu poinnya. Kita lanjut. Dihitan, nggak makan babi, bersujud, puasa. puasa ada juga. Ada. Nih, Matius, ya kan? Pasal 4. Lihat nih. Iya, ada berpuasa kan? Baca terus. Iya, berpuasa selama 40 hari, 40 malam. 40 malam. Jadi umat beragama apa yang sekarang puasanya 1 bulan dalam 1 tahun? Jadi sebenarnya yang menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus orang Muslim. Muslim. Kali ini yang dikutip Matius pasal 4, yang menceritakan di mana Yesus berpuasa selama 40 hari. Dari situ Donditan bertanya, umat agama apa yang berpuasa 1 bulan dalam 1 tahun? Kembali lagi ilmu comotmologi. Dia cuma melihat Yesus berpuasa lalu disamakan dengan puasa dalam agamanya. Kenapa dia tidak bandingkan bagaimana Yesus berpuasa,
Apakah Yesus berpuasa 13 jam sehari, seperti umat Islam? Padahal puasa Yesus adalah 24 jam, selama 40 hari. Seperti yang tercatat dalam Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Kalau cuma ambil kata puasa, orang Kristen juga puasa. Oke teman-teman, kita baru saksikan bagaimana Dondy Tan menggunakan teori mulung. Dia ambil yang cocok dengan dia dan buang yang tidak menguntungkan. Begini ya, Yesus itu kan di sana tuh tidak makan apa-apa. Tapi dia dikatakan dia tuh tidak minum apa-apa. Bisa jadi dia puasa, tapi dia minum. Ketika waktu berbuka tiba, dia minum. Puasa itu kan bukan hanya ngomong tentang makan, tapi makan dan minum. Di situ disebut hanya Yesus tidak makan apa-apa. Dan dia lapar, artinya dia manusia yang bisa merasa lapar, bukan Tuhan. Gitu. Jadi kita juga tahu dalam Islam ya, tergantung waktu juga tempat. Ada yang jangka waktu puasa itu lama, ada yang pendek. Itu tergantung dari rotasi bumi dan segala macamnya. Gitu. Jadi beda-beda, nggak ada orang tuh yang puasa tuh semuanya waktunya sama semua. Misalnya kira-kira 12 jam, nggak semuanya begitu guys. Ada yang lebih lama, ada yang lebih sebentar bahkan. Nah, Yesus sendiri kan selagi kita baca dari itu kan hanya dia tuh tidak makan apa-apa sama di sana. Tapi kan tidak diterangkan dia tuh tidak minum apa-apa. Jadi dia tuh puasa, berbukanya minum. Makanya dia tahan selama 40 hari. Dan minumnya pun tengok dulu. Minum apa dulu? Ya. Karena minum itu juga ada yang untuk mengganti porsi makanan. Misalnya minum susu kali dia. Itu kan juga susu itu agak mengenyangkan. Entah minum apa kayak dia gitu kan. Minuman-minuman yang belum tentu air putih juga. Jadi ada juga minuman tuh yang bisa menggantikan fungsi makanan. Gitu. Ya kan kayak susu, kayak apalah gitu guys. Yang penting minuman itu adalah dia itu dia itu tidak puasa minum juga, dia hanya puasa makan. Tapi dia tentu karena disebutkan di situ dia tidak minum apa-apa, berarti dia tuh tentunya minum gitu guys. Itu yang berikutnya. Padahal Alkitab kita itu adalah satu kesatuan, bukan diturunkan per ayat. Semoga ulasan ini menambah informasi. Jadi kita tuh sedang membandingkan yang mana lebih mirip. Apa yang Yesus contohkan, apakah umat Kristen atau Islam. Itu poinnya. Sama misalnya kita pengen lihat nih, ada bos. Bos itu kita lihat di momen berbeda, itu dia melakukan apa-apa saja. Dan siapa yang ngaku-ngaku mengidolakan, ada orang misalnya artis K-pop misalnya, atau bintang film gitu. Ada orang ngaku fansnya. Artinya kita nagih dong, kalau memang fansnya harusnya dia mencontoh idolanya. Nah, idolanya tuh di periode waktu berbeda, ya. Ada berita misalnya, artis K-pop itu dia membeli KFC misalnya. Di berita lain, di beberapa bulan kemudian dikatakan bahwa artis K-pop ini dia membeli seafood. Ngerti nggak maksudnya? Nah, artinya orang yang mengikutinya itu ya, itu dia mengambil, oh ternyata orang Korea ini suka seafood. Orang Korea ini artis idolanya itu suka makan KFC. Nah, itu kan periodenya berbeda, tapi menjadi satu kesatuan gitu, ngerti ya? Ya, jadi bukan lihat pada periodenya, tapi rentetannya. Yesus tuh ngapain aja sih? Itu yang penting, bukan time frame-nya. Selama hidupnya Yesus ngapain dan siapa yang mengikutinya, begitu. Bukan time frame-nya, guys. Ya, ini nggak nyambung pribadi ini kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.